Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur bahwa kita hidup di hari kedua tahun baru 2021. Hari ini 2 Januari 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion kami akan menyampaikan firman Tuhan yang hari ini di Gereja Toraja. Bacaan diambil dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 1 ayat 1-7. Amsal pasal 1 ayat 1-7. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami boleh hidup di hari yang baru, di hari kedua tahun baru 2021. Terima kasih untuk segala kasih sayang Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami sadar kami terbatas, maka kami mohon Roh Kudus menolong kami semua memahami firman Tuhan, membangun iman kami, menguatkan, meneguhkan kami bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, kehidupan kekal selamanya. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, sebab kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amsal pasal 1 ayat 1-7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Dari bacaan Amsal pasal 1 ini saya beri judul renungan pentingnya pengetahuan. Pentingnya pengetahuan. Dulu saat saya masih melayani di kampung, saya sering menyampaikan kepada orang-orang di sana pentingnya pengetahuan. Saya biasa menyampaikan seperti ini. Kalau anak-anak kita pintar, maka apa yang tidak ada bisa dibuat menjadi ada. Kalau anak pintar, apa yang tidak ada dibuat menjadi ada. Saat ini dia tidak punya motor, tapi kemudian dia sekolah, dia belajar, kemudian dia bisa beli motor. Saat ini dia tidak ada mobil, tapi kemudian dia belajar, sekolah, bekerja, kemudian dia bisa beli mobil, dan selanjutnya. Sebaliknya, anak yang bodoh, yang tidak mau belajar, tidak mau menambah pengetahuan, maka sekalipun dia memiliki banyak harta warisan dari orang tua, maka dalam waktu sekejap dan tidak lama, apa yang ada akan menjadi tiada. Apa yang ada menjadi tiada. Ia akan menjual sawah, ia akan menjual ladang, ia akan menghabiskan segala warisan hingga habis karena ia bodoh. Dan puji Tuhan, orang-orang di kampung itu mulai berubah dan mulai menyekolahkan anak-anak mereka hingga sarjana. Tanpa pengetahuan, maka seseorang akan mengalami kesulitan untuk hidup. Bahkan mulai dari pengetahuan yang sederhana, misalnya masak nasi. Kalau orang tidak bisa masak nasi, satu keluarga tidak bisa masak nasi, maka bisa dipastikan keluarga itu tidak makan nasi. Atau mungkin memakai pakaian.
hingga hal-hal yang lebih rumit, misalnya membuat HP, membuat komputer, mobil, pesawat, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, pada masa pemerintahan Raja Salomo, raja ketiga di Israel, Raja Salomo adalah anak Raja Daud. Dia adalah orang yang paling berpengetahuan dan memiliki hikmat yang luar biasa. Salomo pernah menyelesaikan masalah pelik, masalah yang sulit antara dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak. Dan Salomo menyelesaikannya dengan amat mudah. Karena hikmat yang luar biasa, maka hikmatnya terdengar sampai ke mancanegara, sampai ke luar negeri. Sehingga Ratu Sheba pun datang mencarinya dari tempat yang jauh. Di Amsal ini, Amsal pasal 1, Salomo sudah sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada orang yang dapat tuntas mengetahui semua hal. Tidak ada orang yang bisa mengetahui semua hal. Maka ia sampaikan di ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Jadi orang bijak pun masih harus mendengar, masih harus menambah ilmu. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Orang yang berpengertian sekalipun masih butuh pertimbangan-pertimbangan dari orang lain. Jadi tidak ada yang tuntas. Tidak ada orang yang menguasai semua hal. Tidak ada orang yang mengetahui semua hal. Profesor sekalipun juga tidak mengetahui semua hal. Dia profesor, dia ahli di bidangnya. Tapi di bidang yang lain mungkin dia nol. Mungkin dia sedikit sekali tahu. Tidak ada yang benar-benar mengetahui semua hal. Bayangkan Bapak Ibu, 3000 tahun yang lalu Salomo sudah mengatakan hal ini. Dan Salomo mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Salomo pun sudah sampai pada kesimpulan ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhanlah yang lebih dahulu ada daripada semua yang ada. Tuhan lebih dulu ada daripada bumi ini, bulan, bintang, dan sebagainya. Tuhan lebih dulu ada daripada manusia. Tuhan lebih dulu ada daripada semua ciptaan. Maka otomatis Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatu yang ada. Karena itu Salomo mengatakan takutlah akan Tuhan. Itulah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Maka sebelum segala sesuatu ada, ia sudah ada. Alfa, ia adalah yang awal. Dan Omega, yang akhir. Setelah segala sesuatu tidak ada, dia tetap ada. Dia adalah Alfa dan Omega. Dan karena itu di dalam dia jugalah ada keselamatan. Dialah juru selamat dunia. Di tangannya lah kesudahan seluruh umat manusia. Karena dia Alfa, dia Omega. Dia mengenal setiap orang. Dia mengenal siapapun yang percaya kepadanya dan mengikuti kehendaknya. Dia juga mengenal orang yang menolak dia dan orang yang tidak mau mengenal dia. Sekalipun orang-orang itu sudah mendengarkan tentang dia. Dia tahu, dia kenal setiap kita. Karena dia sudah ada sebelum kita ada. Dan dia akan tetap ada sesudah kita tiada. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, takutlah akan Tuhan. Secara pribadi datanglah kepada Tuhan. Akuilah dia dalam hati, dalam pikiran, dalam hidup. Maka dia akan menjadi pandu hidup untuk mengenal dia lebih baik. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sehingga pengenalan akan Tuhan makin benar. Makin bertumbuh dengan benar, bukan makin menyimpang, bukan makin salah, bukan makin menjauh dari kebenaran. Takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti rendah hati, pasti mau belajar. Pasti mau mengenal Tuhan.
bukan malah mencaci maki Tuhan, bukan malah menjauh dari Tuhan. Dialah sumber hidup. Dialah yang mencipta kita. Dialah yang memelihara kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Karena itu, pengetahuan yang terbesar, pengetahuan yang terpenting adalah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia menjanjikan kehidupan kekal bagi kita. Apa yang kita miliki semua dalam keterbatasan, kesementaraan. Tidak ada yang abadi, hanya Dia yang abadi. Maka jika kita disuruh memilih, tentu kita tidak mau yang sementara, kita mau yang lebih tahan lama. Membeli barang, pasti kita tidak mau yang lebih dulu rusak. Yang dalam waktu sekejap rusak, kita mau yang tahan lama. Dengan demikian kita juga mau hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Kita mau bahagia yang kekal, bukan bahagia yang sementara. Karena itu kenallah Tuhan, itulah pengetahuan yang terbesar, yang terindah. Rendahkanlah diri di hadapannya, maulah mengenal Dia. Karena Ia siap dikenal, Ia rindu dikenal, Ia mau dikenal. Firman-Nya ada pada kita, dan Roh Kudus dikaruniakan kepada orang yang mau membuka hati, kepada orang yang mau percaya, kepada orang yang mau mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari jalani tahun 2021 dengan menambah pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Karena hanya dengan itu iman kita bertumbuh dengan benar, bukan iman yang salah, bukan iman yang keliru, bukan iman yang sesat, bukan iman yang membenci orang lain, bukan iman yang membenci ciptaan, tapi iman yang mengasihi Tuhan, iman yang mengasihi sesama, iman yang mengasihi ciptaan Tuhan. Mari hadapi 2021 dengan harapan kepada Tuhan. Karena Dialah sumber hidup, Dialah Alfa dan Omega. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami untuk menambah pengenalan akan Tuhan, menambah pengetahuan kami, hari demi hari, waktu demi waktu, mengenal Engkau lebih baik, mengenal kehendak Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, mengenal janji-janji Tuhan, mengenal perintah Tuhan, dari hari ke hari, waktu ke waktu. Kami masih tetap bergumul dengan COVID, dan kami terus berdoa kepadamu, berkati segala upaya di negara kami, di dunia ini, untuk perang melawan COVID. Rencana vaksinasi untuk rakyat di berbagai belahan dunia, Tuhan berkati. Kiranya vaksin ini menjadi solusi. Yang sudah terpapar COVID, Tuhan kasihani mereka, pulihkan mereka, kuatkan iman mereka. Yang keluarganya sudah meninggal karena COVID, hiburkan mereka. Dan segenap yang sakit dalam bentuk penyakit yang lain, Tuhan kasihani, beri hati yang gembira untuk mereka boleh pulih, boleh sehat. Dan kasihani sesama kami yang menderita, yang miskin, yang tak berdaya, dilanda musibah, dilanda peperangan. Tuhan tolong mereka, supaya mereka pun tetap menyadari Engkau Allah ada memelihara mereka. Dan ajar kami, ajar semua orang mengasihi sesama. Engkau mengenal pribadi kami, lepas pribadi, tanggung jawab kami, pekerjaan, usaha kami, pergumulan, masalah-masalah kami. Dalam rumah tangga, di kantor, di mana saja, kasihanilah kami. Berkati negara bangsa kami, pemerintah kami. Ini doa kami sampaikan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.